Maybe he could get involved somehow. Women's rights, got it. This thing's it's like a motorcycle. Media attention. Show me how. Tribes in the Amazon. Cerita berawal dari keberadaan sebuah keluarga suku pedalaman yang hidup damai di tengah rimbanya hutan Amazon. Tapi sayang, hutan tempat mereka hidup dan berburu bagong sebentar lagi akan menjadi kawasan pertambangan. Lanjut kita beralih ke sebuah asrama kampus tempat tinggalnya seorang mahasiswi baru bernama Justin. Rupanya si anak pejabat ini terganggu oleh recoknya latihan demo para mahasiswa, padahal ini adalah hari Minggu. So I go to this party and Scott's like, you should... Justin dan temannya tidak habis pikir dengan para senior mereka yang begitu hobi demo mirip para predator nasi bungkus saja. Si pirang pun seolah ingin melempar mereka dengan gas air mata karena sudah mengganggu momen rebahan di hari libur. Or charismatic. Pesona kakak senior yang bernama Alejandro benar-benar membuat Justin deg-degser, hingga ia pun berubah pandangan akan para mahasiswa yang doyan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi sialnya, Alejandro sudah punya pacar yang terlihat sangar. Female genital mutilation girls go through every year. Di keesokan harinya, Bu dosen membahas isu tentang kebiasaan suku pedalaman Amazon yang suka nyunatin barang pecah belah ciwi-ciwi pakai golok. Sebagai seorang anak pejabat, Justin tergerak untuk memberitahu sang ayah karena menurutnya ini adalah kebiasaan yang Maybe he could mengerikan. get involved somehow. Tribes in the Amazon. When to stop it. Justin ditemui utusan Alejandro yang katanya akan melakukan demo di luar negeri. Awalnya sih Justin menolak untuk mengikuti pertemuan, tapi setelah melihat si kakak tampon, Wait, don't you guys starve yourselves? Act. Seriously thinking about going to this, are you? singkat waktu, Justin mengikuti pertemuan para aktivis yang sedang membahas nasib para suku pedalaman yang berada di hutan Amazon. Karena menurut berita, sebuah suku bernama Yates yang kita lihat di awal film tadi, kehidupannya sedang terancam oleh proyek pertambangan. Bahkan tak sedikit dari suku Yates yang dihabisi oleh keamanan perusahaan asal negara Peru itu. March to the jungle and starve yourself? Alejandro jelas marah dengan bacotan Justin yang seolah merendahkan niat baiknya untuk menyelamatkan suku Yates. Hingga ia pun mengusir Justin meskipun wanita ini terus meminta maaf. Justine, sorry. I'll try and talk to him. Di hari berikutnya, Justin meminta maaf dan bersedia untuk terbang ke Amazon. Ia pun akan memberitahu ayahnya agar turut menjadi sponsor bagi misi mulia ini. Women's rights in Africa. Jim is wrong. Exactly. Get media attention. Show me how. The development is going here. Singkat cerita, Alejandro melakukan rapat terakhir akan rencananya untuk berdemo dan memviralkan proyek membagongkan itu. Ia pun berharap perusahaan asal Peru itu dihujat seluruh dunia hingga proyek pembangunan secepatnya dihentikan. Lanjut, Justin menghubungi sang ayah akan rencananya yang akan pergi ke pedalaman Amazon. Ayah mana yang tidak khawatir mendengar anaknya yang akan ngebolang di hutan yang jauh dari peradaban. I love you, bye. Well, I love you. Bye. Singkat cerita, Justin dan teman-teman aktivis tiba di negara Peru. Mereka pun disambut temannya Alejandro bernama Carlos, yang akan menjadi pendamping mereka selama berada di hutan. Hi, nice to meet you. Please. Hi, beautiful. Hi, Daniel. Oh. Es gringa, tú sabes lo frígida. Puede operación lo que queráis, pero ahora no, ya.
Setelah ke-11 mahasiswa ini berkumpul, Alejandro berkata bahwa Carlos adalah sponsor utama bagi perjalanan ini. Carlos pun berharap misi ini bisa menggembarkan dunia tentang pentingnya menjaga alam, terutama para suku pedalaman. He's wealthy, yeah. He supports our cause. Oh, listo, vamos. Sampailah mereka di sebuah penginapan di pinggiran Amazon yang merupakan tempat terakhir mereka sebelum kerosakan ke tengah hutan. Lalu Alejandro meminta para anggotanya untuk menyiapkan HP dan segala macam medsos yang mereka miliki. Karena rencananya mereka akan menyiarkan secara langsung praktek pengerusakan hutan yang dilakukan perusahaan jahat itu. Namun Alejandro mengingatkan para anggotanya untuk selalu berhati-hati karena lahan proyek itu dijaga tim keamanan yang bersenjata lengkap. Ia pun mempersilahkan siapa saja untuk mundur jika misi ini terlalu berat untuk mereka jalani. Singkat cerita, mereka mulai memasuki daerah susah sinyal di tengah perjalanan menuju lokasi pertambangan. Keindahan alam Amazon pun benar-benar memanjakan mata, mulai dari pepohonan yang rimbun, macan lagi rebahan, hingga tanpa terasa mereka pun kini sudah tiba di lokasi pertambangan. Terlihat para mahasiswa ini pun khawatir karena misi ini sebenarnya sangat berbahaya. Setibanya di pertambangan, mereka langsung prepare kostum berdemo, terutama smartphone untuk melakukan live streaming. Karena di TKP nanti sudah ada jaringan satelit yang bisa mereka akses berkat mata-mata yang sudah ditempatkan oleh Alejandro. Right. Saat para pekerja sedang beristirahat, si mata-mata memberikan kode bahwa inilah waktunya para mahasiswa untuk beraksi. We are now one phase. Go. Okay. Kara, help me! Your work isn't working! This is the Yahoo! Justin yang gagal mengunci tubuhnya akhirnya bisa dengan mudah diamankan pihak keamanan. Lalu tiba-tiba Alejandro dan pacarnya menyuruh si keamanan untuk menembak Justin, si anak pejabat PBB. Di mana semua ini mereka lakukan agar semakin menarik perhatian dan simpati dunia. Sementara Justin terlihat syok karena kini ia tahu alasan Alejandro mengajaknya bergabung. It's about to shoot nations! Tepat pada waktunya pihak kepolisian setempat mengetahui aksi para mahasiswa ini. Hingga pihak keamanan pun gak bisa berkutik dan segera menyerahkan para mahasiswa ini kepada para polisi. Where's the bag? No, fuck. Singkat cerita, Carlos berhasil menyogok para polisi hingga para mahasiswa ini pun bisa kembali pulang. Terlihat mereka pun begitu happy, apalagi video mereka trending hampir di seluruh dunia. Melihat pria bernama Lars asik ngenyot bako happy, si bewok menyuruhnya untuk berhati-hati karena mereka akan diperiksa pihak bandara. Di waktu yang sama, Alejandro sedang meminta maaf karena sudah mengorbankan Justin. Alasannya sih karena ia merasa bahwa pihak keamanan gak bakal berani menjador Justin di depan kamera. Akibat karbu pesawat yang meledak, kecelakaan pun tak terhindarkan dan menewaskan para pilot beserta sebagian mahasiswa, termasuk Carlos. Lalu para korban selamat bergegas menyelamatkan diri di lokasi yang masih berada di pedalaman hutan Amazon.
We need to find my GPS. Man, it's melted. Stay calm. Setelah ledakan pesawat, mereka mendengar yel-yel para suku pedalaman yang berhasil menemukan keberadaan mereka. Lalu pacar Alejandro mengajak untuk meminta bantuan kepada para penghuni hutan ini. Kara, stop! Kara, wait! Yes! Justin dan teman-temannya yang tersisa kini dibawa oleh suku Yates yang menganggap mereka adalah bagian dari para pekerja proyek. Terlihat Justin pun ketakutan melihat anggota suku Yates yang bergaya rambut Sidora tapi wajah mirip Pak Torna. Sesampainya di perkampungan suku Yates, Justin dan teman-temannya digulung layaknya bule yang masuk kampung. Mereka pun terlihat ketakutan apalagi saat melihat gapura suku Yates yang berhiaskan bangke dan tangkurak manusia. Di tengah selebrasi para suku Yates, datanglah sang kepala suku yang menganggap Justin dan teman-temannya adalah hadiah dari Dewa Langit. Apa? Setelah sesi pemeriksaan, si kepala suku menyuruh warganya agar mengurung para tawanan. Lalu ia memerintahkan para ece-ece untuk mengambil yang paling gemoy di antara para mahasiswa ini. Pria bernama Jonah sangat berterima kasih karena menyangka sedang diobati oleh penduduk Yates. Padahal, ia akan dijadikan hidangan pesta syukuran suku Yates yang sebenarnya adalah manusia-manusia kanibal. Singkat cerita, para ece-ece sibuk ngurus onderdil Jonah yang kini sudah menjadi beberapa bagian. Mereka pun begitu happy saat menyiapkan potongan terbesar yang akan dijadikan daging asap pakai bumbu rahasia. Alejandro cuma melongo dan seolah tanpa bersalah saat melihat temannya sedang ramai dimasak oleh suku Yates. Tak lama kemudian mereka mencium aroma daging dari asap pembakaran yang semerbak memenuhi perkampungan terpencil ini. Terlihat Justin dan yang lain pun bersedih akan nasib teman mereka yang begitu tragis. Ketika malam datang, mental para mahasiswa ini sudah sampai ke lebih baik mati sekarang daripada harus senasib dengan Jonah. Terlebih tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka mengingat lokasi ini sangat tersembunyi. Lalu tiba-tiba Alejandro meminta mereka untuk sabar menunggu. Karena sebenarnya, ia dan Carlos telah bekerja sama dengan perusahaan lain yang akan menggantikan perusahaan yang telah mereka hentikan. Sontak si bewok pun marah karena Alejandro cuma memanfaatkan ia dan teman-temannya saja. Lalu dengan santuinya Alejandro mengajak bergabung saat perusahaan baru itu datang dan menyelamatkan mereka. Lagian ia merasa suku Yates mah lama-kelamaan pasti bakal punah juga tergerus oleh perkembangan zaman. Photo shoot? I hate to break it to you. You think the war on drugs is something real? Meskipun Justin dan yang lain kesal terhadap Alejandro, mereka kini punya harapan selamat jika perusahaan kedua itu benar-benar datang. Cuma yang jadi masalah, kedatangan pihak perusahaan itu paling lambat 3 hari lagi. Wow, mereka jelas panik karena takut keburu dimakan para kanibal. Dikira aman, ternyata suku Yates punya pasukan gadang yang akan selalu menjaga mereka. Di keesokan paginya, si bocil di awal film tadi tertarik dengan kalung Justin yang bisa berbunyi. Tapi tak lama kemudian, panglima perang suku Yates akan mencari seorang perawan di antara para mahasiswi ini yang kebanyakan barang pecahnya sudah pada jeblek. No!
Saat ketiga kewes ini sudah gak pakai celana, kini giliran si kepala suku untuk mengecek celengan mereka. Justin yang ketakutan pun cuma bisa pasrah meskipun tidak tahu apa yang akan menimpa kepada dirinya. Karena Emi dan Samantha sudah gak perawan, si kepala suku menempatkan mereka kembali ke dalam kurungan. Di saat itu pula, Samantha melihat sebuah perahu yang bisa ia gunakan untuk kabur. Akhirnya si kepala suku menemukan perawan yang ia cari. Sementara Justin tidak tahu jika dirinya akan dijadikan korban di ritual persembahan suku Yates. Di sore harinya, mereka kepikiran dengan nasib Justin yang kini entah bagaimana. Lalu Samantha berencana untuk kabur menggunakan perahu yang sempat ia lihat. Ia pun berjanji akan segera kembali saat nanti berhasil mendapatkan pertolongan. Dirasa itu rencana terbaik, si bewok akan mengalihkan perhatian seorang penjaga menggunakan suara HP. Di keesokan harinya, suku Yates disibukkan oleh persiapan ritual yang akan dilakukan esok hari. Sementara Justin yang sudah didandani motif semi polkadot kembali dikurung sebelum nantinya melakukan persiapan terakhir. Lars dan si bewok tentu saja penasaran dengan apa yang telah dialami oleh Justin. Tapi jangankan mereka, Justin pun tidak tahu karena terakhir yang ia ingat, Justin katanya disembur sesuatu sampai dirinya pingsan. Saat mereka diberi makan mirip kulit bagong pakai Blue Band, si bewok menyuruh teman-temannya untuk segera makan agar punya energi saat kabur nanti. Segitu terlihat nikmatnya hidangan dari suku Yates, wanita bernama Emi memberanikan diri untuk mencicipinya. Emi benar-benar syok karena opor kulit yang ia seruput adalah kulit Samantha yang ternyata sudah tertangkap suku Yates. Keadaan ini membuatnya depresi hingga ia pun memilih untuk bundir. Singkat cerita, mereka memanfaatkan jasad Emi dengan menyelipkan bako happy ke dalam tubuhnya. Hingga ketika Emi dimasukkan ke dalam tungku nanti, asap yang dihasilkan bakal membuat teler siapapun yang menghirupnya. Dan kalau rencana ini berhasil, mereka bisa dengan mudah kabur dari tempat ini. Lalu di tengah kesibukan si bewok bersama Lars, si Alejandro malah asik garukin selangkangan yang katanya bisa mengurangi stres. Sejauh ini rencana si bewok berjalan lancar saat jasad Emi dimasukkan ke dalam tungku. Lalu mereka tinggal menunggu kepulan asap yang pasti akan membuat warga suku Yates teler dan happy. Saat para kanibil pada teler, si bewok mengajak teman-temannya untuk segera kabur. Selain menolak untuk kabur, Alejandro katanya butuh teman karena para kanibil itu pasti masih kelaparan. Di tengah kekesalan si bewok dan Justin, mereka pun terpaksa meninggalkan Lars sebelum para kanibil ketagihan dengan daging yang mengandung bako happy. Baru juga beberapa menit, para suku Yates sudah ketagihan ingin makan daging lagi. Lars pun seolah tak percaya saat sudah ditongkrongin si kembar yang sudah gak tahan ingin mukbang orang. See? They have some more cheese! Justin dan si bewok berniat ke lokasi pesawat untuk mencari GPS yang punya fitur mengirim sinyal SOS. Tak lama kemudian mereka menemukan bangkai pesawat yang ternyata masih ngebul. Justin,
Mereka auto kaget akan perbuatan suku Yates yang telah memajang seluruh penumpang pesawat. Ditambah lagi GPS yang mereka cari ternyata sudah habis baterai. Tapi tiba-tiba mereka mendengar dering HP yang menandakan adanya sinyal. Hurry up. Di keesokan harinya, Justin yang kembali tertangkap kini sedang disiapkan untuk ritual persembahan. Bu Gemoy pun begitu telaten mendandani Justin yang seolah tidak punya harapan lagi untuk selamat. Di waktu yang sama, si bewok sedang disiksa sebagai hukuman atas pelariannya bersama Justin. Lalu setelah semua tulang pria ini remuk, kini giliran semut pemakan daging yang bekerja. Di tengah penderitaan si bewok, kini giliran si kepala suku untuk melakukan sesuatu lagi pada celengan Justin. Tapi tiba-tiba, ia mendengar kabar bahwa telah ada rombongan perusahaan lain yang tiba di daerah kekuasaan mereka. Lalu si kepala suku memerintahkan semua pasukannya segera bergerak untuk melakukan serangan. Saat para suku Yates berangkat ke medan tempur, si bocil melepaskan ikatan Justin, hingga Justin pun bisa dengan mudah melakukan perlawanan terhadap si Bu Gemoy. Si bewok yang sudah tak berdaya menyuruh Justin untuk mengambil HP yang semalam sebenarnya berhasil ia dapatkan. Lalu ia memohon agar Justin menghentikan penderitaannya yang tak mungkin bisa kembali hidup normal. Tapi untuk yang satu ini Justin jelas gak berani melakukannya. Hingga si bocil pun mengambil alih tugas tersebut dengan membius si bewok terlebih dulu. Lalu ketika si bewok sudah meninggoy, Alejandro memohon agar Justin menyelamatkannya. No! Di tengah pengejaran warga suku Yates, Justin berterima kasih kepada si bocil. Karena berkat bantuannya lah Justin bisa kabur dan lanjut ke lokasi proyek yang memiliki sinyal satelit. Berkat keberadaan si babang macan, Justin akhirnya selamat dari kejaran suku Yates. Lalu setibanya di lokasi proyek, ia melihat pertempuran suku Yates yang sedang bertempur melawan para tentara bayaran. Melihat banyak suku Yates yang jadi korban, Justin pura-pura live streaming dan menyuruh para tentara bayaran untuk menghentikan pembantaian ini. Berkat sandiwara Justin, kebrutalan para tentara bayaran kembali berhasil dihentikan. Lalu Justin buru-buru merusak HP hingga para tentara merasa perbuatan mereka sudah diketahui dunia. Kemudian mereka cari aman dengan menyerahkan Justin kepada para polisi lagi. Dan untuk kedua kalinya, para tentara yang gagal menaklukkan suku Yates membuat perusahaan pun gak bakal berani melanjutkan proyek mereka. Singkat cerita, Justin menceritakan aksi bersama teman-temannya yang telah berhasil menjaga alam dan suku Yates di hadapan para petinggi PBB. Meskipun semua temannya menjadi korban para manusia kanibil, Justin sadar semua itu akibat keberadaan ia dan teman-temannya yang sudah mengusik suku Yates. Hingga ia pun menyembunyikan sisi gelap suku Yates tersebut agar mereka bisa kembali hidup tanpa gangguan dari dunia luar. Terlihat ayah Justin pun bangga dengan perbuatan anaknya yang telah membuka mata dunia tentang pentingnya menjaga alam. Never once. Beberapa waktu berlalu, Justin dihubungi adiknya Alejandro yang merupakan karyawan Google Map, di mana selama pencarian kakaknya, wanita ini berhasil menemukan Alejandro di tengah-tengah hutan Amazon. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm amazed.